Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sama-sama di hadapan guru kita semua pengersa Abaos Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati seluruh pecinta kesucian jiwa, yang saya hormati seluruh murid-murid Abah, yang saya muliakan seluruh para pecinta guru, pecinta kesucian jiwa, pecinta zikir yang hari ini hadir kita manakib. Saya bersyukur saya juga bisa hadir manakib walaupun ini baru sampai Indramayu. Madrasah berada di salah satu madrasah di Indramayu. Tadi perjalanan dari Jagat Aras bersama Abah Jagat dan sampai di sini. Malam ini insya Allah kita akan manakib dan meresmikan Awabin, pusat rehabilitasi nafsa narkoba yang direstui oleh pengarsa Abah dan malam ini mau diresmikan. Alhamdulillah tepat sudah pas asar kita sudah ada di sini, jadi sama-sama bisa manakib. Ibu bapak sekalian, alhamdulillah bahwa kita semua hari ini adalah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Nikmat dalam arti kita tidak hanya menyempurnakan syariat kita, Islam, menyempurnakan akidah kita atau iman, tapi juga sempurna secara ihsan. Manakib lalu pengarsa Abah membahas tentang ini bahwa kita bersyukur mendapatkan ihsan. Ketika orang-orang ditanya apa itu rukun Islam, maka orang pasti bisa jawab. Kalau rukun iman, orang pasti bisa jawab. Tapi rukun ihsan, tidak semua orang bisa jawab. Seperti pengarsa Abah Awas waktu di Paramadina. Ternyata rukun Islam sepakat ada 5, rukun iman sepakat ada 6, tapi rukun ihsan mereka bingung. Nah ternyata rukun ihsan itu adalah satu, kata Abah, anta'budallah ka'annaka tarah. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dalam arti rukun ihsan itu adalah kita belajar tasawuf. Intinya di dalam tasawuf kita belajar tarekat. Intinya di dalam tarekat kita belajar zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yusamma ahla tasawuf hatta litasfihi batinihim binuri tauhid. Tidaklah orang itu disebut seorang sufi, seorang ahli tasawuf kecuali dalam dirinya sehingga dia melakukan sebuah pensucian hati, pembersihan kolbu, pembersihan jiwa. Nah, jadi ihsan itu adalah membersihkan jiwa. Dari apa? Minar rodail, dari rodail, kotoran-kotoran. Kalau kita secara fisik kotor, maka kita mandi, kita bersih-bersih. Tapi jarang sekali orang melihat bahwa jiwa kita juga adalah sering kotor gitu. Andai kan tidak dibersihkan, maka dia akan membekas, menguat. Maka kotor, bersihkan, kotor, bersihkan. Seperti kita di rumah, punya rumah, menyapu. Kalau seandainya nanti kotor lagi ini, nggak usah disapu deh, kata Teh Haji Susi. Nanti aja disapunya 1 bulan aja katanya. Kan ujung-ujungnya disapu kotor lagi, sapu kotor lagi. Nah, tetapi berbeda ketika sehari kotor sapu, sehari kotor sapu. Lebih ringan daripada kita nanti kagok sebulan gitu. Nanti juga kotor disapu. Itu sulit. Seperti orang saya nggak usah mandi, nanti juga kotor lagi, mandinya sekali aja seminggu sekali gitu. Itu lebih berbahaya gitu ya. Walaupun memang kita nanti kotor mandi lagi, kotor mandi lagi, ya seperti itu. Fisik juga seperti itu. Itu basyariah fisik. Nah, apalagi kolbu jiwa yang kita sering ternodai. Nah, bukti-bukti ternodai sebenarnya ada ekspresinya. Kita merasa gelisah, kita merasa mudah panik, tidak tenang, galau gitu ya. Ini bukti tanda bahwa kolbu kita bermasalah, sedang ngeres, sedang kotor, perlu disapu. Maka ketika disapu bersih, suci. Nah, caranya disapunya dengan kalimat la ilaha illallah dan zikir.
Maka tiada bosan kita zikir terus gitu setiap ba'da sholat. Makanya salah satu kepribadian guru kita, pengarsa Abah dalam kitab Sunanul Mardiyah adalah Abah selalu sholat awal waktu. Artinya menyapunya lebih awal gitu. Jangan dinanti-nanti sampai halaman atau rumahnya kotor beneran. Jadi ya masih sedikit sapu lagi, masih sedikit sapu lagi seperti itu. Makanya sholatnya awal waktu. Nah, itu adalah sunnah guru gitu. Cara bagaimana kita membersihkan rumah hati kita. Nah, maka kalau seandainya kita sudah punya sapunya, punya alatnya, punya pencucinya, maka kita mesti lakukan setiap hari. Ada suara-suara ya. Nah ini penting sekali kita membersihkan rumah di dalam diri kita agar kita nyaman di dalam diri kita. Nah jadi kalau seandainya sudah nyaman ya tenang, maka tiada bosan, bersihkan. Nah ini yang disebut ihsan. Ihsan ini adalah membersihkan kalbu kita. Karena manusia itu sekarang banyak fokus kepada bagaimana mempercantik diri secara fisik gitu. Kalau kita lihat kecantikan herbal, skincare gitu ya. Berbagai macam merek, cara gitu dengan luar biasa. Untuk apa? Mempercantik wajah, mempercantik kulit fisik yang padahal kita tahu usia fisik kita ada batasnya. Dulu ya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, terus ada batasnya, semakin keriput semakin tua gitu. Yang kita percantik itu. Nah, orang-orang fokus ke sana. Kenapa? Karena kalau fisik kita, wajah kita, tubuh kita tidak bagus, tidak lembut gitu ya, tidak bercahaya, tidak adanya pelembab lah apa, kita merasa gak nyaman gitu. Nah, ini mestinya ini bagus, tapi perlu ditingkatkan lagi. Di area fisik kita, di dalamnya ada area namanya spiritual. Di dalamnya ada area rohani ya, yang lebih kita dalam lakukan lagi. Jadi artinya kita sebagai murid Thariqah, sebagai murid daripada pengarsa Abah, tidak hanya cantik secara fisik, juga mesti cantik secara spiritual. Karena ada aspek rohani. Karena disebut manusia itu tidak hanya fisik, tapi ada yang non fisik. Ada yang sifatnya jasmania, jasadia, atau basyariah, ada yang sifatnya rohaniah. Nah, andaikan ini kita lakukan, maka kita semakin seimbang. Dan Abah mengajarkan kepada kita seimbang. Tidak hanya cantik fisiknya, wajahnya, tetapi kita juga cantik di dalamnya. Tidak hanya cantik topengnya, topeng wajahnya, tapi di balik topeng wajahnya ada kecantikan. Kecantikan itulah yang kita selalu lakukan dengan cara berzikir kepada Allah, dengan sholat-sholat yang diajarkan guru kita. Sehingga apa? Muncul inner beauty, kecantikan dari dalam. Senyumnya, kata-katanya, pikirannya, perasaannya, perilakunya, ekspresi dari alam pikiran bawah sadar yang di dalam, karena bersih, maka dia menjadi baik. Orang dengar suara kita enak gitu ya. Lihat pengarsa Abah, modelnya usah jauh-jauh. Orang melihat Abah itu enak. Abah ngomong apapun enak gitu ya. Kenapa? Yang didengar oleh telinga kita itu enak. Karena ekspresi dari kolbu beliau yang sangat cantik, yang sangat suci, bersih gitu. Pakai skincare-nya kalimat la ilaha illallah gitu. Nah, jadi skincare-nya pakai wudhu lah, pakai kita qiyamul lail, mandi taubat begitu. Nah, mulai sekarang kita mesti sadari betul sebagai murid Abah ternyata kita butuh seimbang. Cantik mesti luar dan dalam. Ada juga orang cantik secara luar tapi dalamnya nggak cantik, mudah emosi, mudah marah gitu ya, mudah panik. Di situ juga dia dikit-dikit secara otomatis alam bawah sadarnya berpikir negatif tentang orang lain. Kenapa? Karena di dalam dirinya, kolbunya, ruhanianya ini kotor, penuh dengan rozail. Maka waktu zakin nufus, nah, orang-orang yang membersihkan jiwanya narozaili gitu ya, dari penyakit-penyakit atau kotoran-kotoran dan sifat-sifat hayawania, dengan dia berzikir, dengan dia membersihkan, maka
dia menjadi bersih dan suci gitu. Ini kita penting ya, ibu bapak sekalian para pecinta kesehatan jiwa. Nah, jadi saya secara pribadi dan kita semua terus semangat istiqomah dengan terus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Cara memotivasi kita untuk betul-betul semangat kalimat kita la ilaha illallah, maka adanya manakib ini. Jadi manakib ini hakikatnya adalah inti daripada manakib sebenarnya adalah ketika khidmat amaliyah. Khidmat ilmiah ini menjadi penting juga karena untuk memperkuat khidmat amaliyah. Maka kata Abah, jangan lakukan sesuatu yang bukan menjadi aktivitas manakib ketika diadakannya manakib. Dari pembacaan Al-Quran, sholawat torikiyah, tanbih, tawasul, manqobah. Ini harus wukuf, diam, hidupkan kolbu. Kolbu kita yang bergerak, yang memanggil, yang bersama Allah ketika kita manakib. Maka kata Abah, teriakan yang paling hebat dan kuat bukan teriakan mulut, tapi teriakan kolbu kita kepada Allah. Doa yang paling kuat meminta kepada Allah bukan doa dari mulut, tapi doa yang terdetak di dalam kolbu kita bersama Allah dengan zikir khufi, kata Abah. Nah, maka kalau kita punya masalah, teriakan kita kepada Allah dengan cara apa? Lipat lidah, tutup mata, tundukkan kepala, di situ panggil nama Allah. Disitulah kita berteriak meminta tolong kepada Allah. Itu Abah pernah bicara seperti itu ketika suhbah. Nah, ini artinya kita menyadari betul bahwa ada aspek dimensi lain yang sifatnya usia panjang. Kalau fisik kita punya usia, ada 40 tahun, ada 50 tahun, 60 tahun. Usia spiritual panjang sekali. Akan terbawa gitu. Jadi kalau misalnya kalimat la ilaha illallah yang menempel kepada ruh kita, maka selamat. Tapi kalau menempelnya di fisik, contoh seandainya ditulis kalimat la ilallah di jidat kita. Ketika lama-lama jidatnya makin tua makin hilang, la ilallahnya hilang. Tidak terbawa gitu. Kata Abah, tanamkan di kolbu. Tanamkan di roh. Kenapa? Karena roh kita usianya panjang. Dulu kita di alam spiritual, masuk alam rahim, nanti masuk alam dunia, nanti ke alam barzah, nanti ke alam akhirat. Roh inilah yang akan selamat tidak selamat tergantung dibuat apa. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana semua tiada manfaatnya. Kecantikan fisiknya, kegantengan fisiknya, jabatannya, stratanya, pengalamannya, keilmuannya, secara syariat yang nampak, yang kasat mata, tiada manfaat. Semua ditinggalkan. Yang datang kepada Allah adalah qalbi yang selamat. Apa qalbi yang selamat? Qalbu yang selalu bersama la ilaha illallah. Qalbu yang ditanamkan oleh guru yaitu dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalimat la ilaha illallah tidak hanya kalimat yang ditanamkan seperti orang lain. Seorang ustadz kepada muridnya tidak berbobot, hanya ucapan lisan. Anak kecil juga bisa, kata Abah. Tapi kalimat la ilaha illallah yang ditanamkan oleh ahlinya. Siapa? Ahlinya adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini yang mengajarkan kalimat la ilallah. Maka yang mengajarkannya adalah unggul, kalimat la ilallahnya adalah unggul. Maka menjadi manusia unggul. Tapi kalau yang ngajarnya tidak unggul, kalimatnya tidak unggul, maka biasa-biasa saja. Nah, hari ini kita diajar Abah setiap hari untuk istimewa, untuk unggul. Diajarkan oleh ahlinya, Rasulullah SAW. Kalimatnya kalimat la ilaha illallah yang luar biasa dan masuk ke kalbu kita. Dari Rasulullah kita tidak bertemu dan berjumpa secara fisik, diwariskan terus silsilah sampai di hadapan kita. Beliaulah yang warisi bagaimana menanamkan kalimat la ilallah kepada kita semua, yaitu pewaris Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah guru kita pengersa Abah silsilah yang ke-38. Yang terus tersambung kepada Abah Anom, Abah Sepuh, Syekh Tolha, Syekh Abdul Qadir sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisyarti akhtiha min qalbin taqin mimasyaallah. Taqin nakin mimasyaallah. Jadi harus diambil daripada kalbu yang bersih suci dari selain Allah. Jadi tidak bisa kayak saya mengajarkan kalimat la ilallah kepada orang lain, ya tidak bisa. Kecuali diizinkan oleh Abah. Karena la ilallah ini punya sanad. Orang belajar hadis, orang belajar fikih, punya guru, punya sanad. Kita belajar la ilallah punya sanad.
Masa hal yang spiritual kita tidak punya silsilah? Kita belajar matematika, kita belajar ilmu biologi, kita belajar ilmu qori, ilmu kitab kuning, nahwu shorof, punya silsilah, punya sejarah, punya nasab ke atas, mengajarkan dari. Masa kita belajar yang sifatnya spiritual, yang gelap, kita tidak bisa, maka kita tidak punya silsilah. Ini na'udzubillah. Kita belajar bisnis, punya silsilah. Dia bisnis sukses, menjadi pembisnis bakso. Ada silsilahnya dari bapak, dari kakeknya, terus seperti itu. Maka dia menjadi sukses. Atau dari orang lain, tapi ada silsilah, dia belajar dari. Itu hal-hal yang sifatnya materi, basyariah, physically. Nah, yang sifatnya ruhani, kita gelap. Mohon maaf, walaupun dia di pesantren bertahun-tahun, walaupun dia menguasai banyak ilmu agama, tetapi kalau dia tidak berguru dengan hal yang spiritual, ini sangat berbahaya. Ilmunya menjadi hijab, ilmunya menjadi jauh daripada Allah. Yang muncul adalah apa? Yang muncul adalah kajian-kajian, bukan amaliyah-amaliyah. Kata Abah, kalau kita banyak kajian, itu artinya pendangkalan. Tapi kalau kita belajar amaliyah, maka sebenarnya terjadi pendalaman. Nah, kita bisa belajar di sini. Kalau kita berbicara tasawuf, torikoh, ya, tarekat, orang bilang, diskusikan segala macam, ini semakin dangkal ihsan kita. Ihsan kita semakin dalam ketika kita mengamalkan tasawuf, kita mengamalkan torikoh bersama guru. Jangan sampai ada orang bertorikoh, bertasawuf tanpa guru. Ini nanti terjadi pendangkalan karenanya kajian-kajian ilmiah. Tetapi sebaliknya, ketika mau dalam, semakin dalam, bagaimana keihsanan kita, maka penting kita berguru, caranya amalkan. Nah, bentuk daripada khidmat amaliyah, mursyid adalah yang kita jalankan hari ini. Hariannya ada salat-salat sunnah, ada kita salat ba'diyah qobliyah, ada khotaman, kita juga ada manakiban, ada qiyamul lail, ada seluruh aktivitas yang diberikan guru kita, amaliyah yang sifatnya tahunan, sifatnya bulanan, bahkan amaliyah-amaliyah yang tidak tercatat, perilaku-perilaku Abah yang tidak tertulis, maka itulah yang mesti kita ikuti. Ini cara kita selamat, menyelamatkan kalbu kita bersama Abah. Jadi para pecinta kesehatan jiwa, bahwa sore ini kita semakin yakin ternyata penting kita cantik, penting kita ganteng secara fisik, kita bersih-bersih, kita mandi, kita memakai parfum, kita memakai skincare. Perlu ditingkatkan lagi, yaitu kita pun terus dengan kalimat la ilaha illallah, dengan seluruh amal yang mursyid yang tadi, itu untuk mempercantik ruhaniyah kita, kalbu kita, sehingga apa? Seimbang. Kata Abah mah suka keseimbangan. Lahirnya bagus, batinnya bagus. Dalam bahasa tanbih namanya cager, bager. Jangan cager saja, tidak bager gitu. Kalau ada di jalan, tebager gitu kan, tecager gitu kan. Jadi masalah gitu ya. Nanti masuk awabin, masuk inabah gitu. Tapi kalau cager, bager, inilah kesempurnaan lahir dan batin kita sehat. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah, sarana untuk bagaimana cager bager batin kita adalah dengan cara manakib online ini. Walaupun kita jauh, tapi satu sama satu terhubung. Ada di Bandung, Jakarta, Indramayu, dimanapun kita satu sama terhubung. Inilah bagaimana kita memanfaatkan fasilitas Allah, teknologi, mempercepat, mempermudah kita beribadah, tukar ilmu, inspirasi, dan tentu inilah karomah barokah Abah. Dengan teknologi kita mendapatkan karomah barokah melalui online ini. Jadi tidak mesti kita harus datang ke majlis taklim, gak mesti harus datang ke tempat tertentu atau ke Sinarasa, selagi kita nggak bisa. Kita di kantor pun, kita di rumah pun, di jalan pun, insya Allah dengan jalan Zoom ini, dengan manakib ini, terjadi sebuah pertukaran, terjadi sebuah aliran-aliran energi karomah barokah guru untuk kita semua dimanapun berada. Karomah barokah guru tentu berbeda-beda setiap orang, mendapatkan sesuatu yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Mungkin kita
mendapatkan sebuah ketenangan, yang satu lagi mendapatkan kebahagiaan atau peningkatan-peningkatan lain. Ini adalah bagian buah daripada karomah barokah abah, dan tujuannya adalah ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Mudah-mudahan kita semua ikhwan akhwat, para pecinta kesenangan jiwa, kita menjadi pribadi-pribadi yang ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk kita semua pemangku hajat manakib, keberkahan segalanya semuanya selamanya, ditambah-tambah kesehatannya, ditambah-tambah rezekinya, ditambah-tambah keharmonisan dan kesolehannya, anak-anaknya, cucunya, pasangannya, suami istrinya menjadi soleh soleha dengan karomah barokah abah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Abah Aos, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.